الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bait yang ke-9 di kitab Al-Ala, yaitu tentang keutamaan ahli fikih dan ahli ibadah. Fa inna fakihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Wong alim fikih siji terkang doi haram luweh abot timbang abid sewu munggo syaiton. Fa inna fakihan, maka sesungguhnya orang yang fakih, dia paham betul ilmu agama, wahidan, seorang diri, mutawarian, tapi fakih itu diiringi dengan sikap wirai, maka asyaddu, lebih berat, ala syaitani, bagi setan, min alfi abidi, dari 1000 hamba, 1000 hamba yang ahli ibadah. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, bahwa dari kitab Al-Ala ini kita dapat satu pelajaran bahwa orang fakih yang pintar dalam memahami agama, pintar dalam memahami fikih, dia paham bagaimana fikih, dan kepahaman itu diiringi dengan sikap warok. Maka sikap warok itu dan kefakihan ini membuat satu orang ini menjadi lebih berat digoda oleh setan dibandingkan 1000 orang yang dia suka beribadah tetapi tanpa didasari dengan kefahaman fikih. Nah, kalau kita merujuk pada literatur yang ada, bahwa kalimat ini itu diturunkan kemungkinan dari sabda Rasulullah, hadis yang mungkin bagi sebagian orang itu adalah hadis yang entah itu tidak begitu sahih, tetapi maknanya benar, bisa kita jadikan rujukan, yaitu hadis yang berbunyi fakihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Seseorang yang berilmu itu lebih susah dihadapi oleh setan dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah. Nah, apa itu maksudnya fakih? Ya, orang yang mengetahui tentang hukum-hukum agama syara, mulai dari hukum-hukum yang sifatnya fardu ain, sholat, zakat, wajah, haji, rukun, syaratnya, batal tidaknya. Kemudian juga fakih dalam hal fiqhul akbar, akidah, bagaimana dia tahu muraqabatullahnya bagus. Kemudian juga fakih dalam hal sifatnya muamalah. Nah, dan kefakihan ini diiringi dengan sikap wirai. Nah, apa itu sikap wirai? Sikap wirai ini kalau kita lihat dalam literatur sufi, literatur tasawuf yang
menjadi rujukan seperti risalah Qusyairiyah, itu kita akan dapati bahwa yang disebut sebagai wara itu adalah meninggalkan apapun yang syubhat. Syubhat itu ditinggalkan, apalagi juga yang haram. Wara juga bisa berarti meninggalkan segala sesuatu yang meragukan, sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang tidak berarti. Apapun yang berlebihan itu juga ditinggalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sebagian dari kebaikan atau kebagusan keislaman seseorang itu adalah dia menjauhi segala sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berarti. Nah, dan Nabi juga berkata, diriwayatkan dari Ibnu Majah, Tabrani dan Baihaqi, bahwa bersikap waraklah kamu dan kamu akan menjadi orang yang paling beribadat di antara umat manusia. Ada yang kemudian juga mengatakan bahwa wara itu adalah menjauhi segala sesuatu selain Allah. Tetapi yang penting di sini adalah wara itu kita benar-benar menjaga diri dari terjerumus pada yang haram, pada yang subhat, ataupun pada yang mubah tapi berlebih-lebihan. Apalagi ketika kita sedang mencari ilmu. Ketika kita sedang mencari ilmu, diperlukan juga sikap wara. Mengapa diperlukan sikap wara? Nah, ketika kita merujuk pada kitab Ta'limul Muta'alim, itu kita mendapatkan satu riwayat di mana riwayat itu menyebutkan bahwa jika seseorang itu tidak berbuat warak ketika belajar, maka Allah itu akan memberinya cobaan, salah satu dari 3 macam cobaan. Yang pertama adalah dimatikan dalam usia muda, ditempatkan di tengah komunitas orang bodoh, atau dijadikan abdi penguasa. Dan dalam hal ini ya, perbuatan wara itu adalah menghindari perut kenyang, terlalu banyak tidur, maupun banyak berbicara hal yang tidak berguna. Nah, orang kalau dia faqih, dia tahu ilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, mau mengamalkan ilmunya, dia wara, maka tentu dia akan bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi orang lain karena dia bisa memberikan pengetahuan kepada orang lain tentang hukum-hukum agama. Ketika orang itu mengetahui hukum agama, mengetahui syariat, lalu orang itu mengamalkan juga, maka tentu ini akan sangat memberatkan bagi musuh setan, karena dia bisa memberikan pengertian yang hak dan yang batil. Dan kemanfaatan ini tentu dari 2 aspek, ukhrawi dan duniawi. Dan kita tahu bahwa wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, berbeda dengan hanya orang yang ahli ibadah saja tetapi dia tidak mengetahui ilmunya, maka sangat mungkin dia akan terjerumus pada ibadah yang sia-sia, karena sangat dimungkinkan dia melakukan ibadah tapi ibadah itu tidak disyariatkan atau tidak sesuai dengan syariat atau tidak sah dalam memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk diketahui bahwa ilmu itu mengilmui sesuatu
menjadi sangat penting sebelum kita terjun pada hal itu. Kita mengilmui sholat, mengilmui wudhu, itu menjadi hal yang penting sebelum kita terjun ke situ. Kalaupun kita sekarang sudah terjun di situ tapi belum punya ilmu banyak, tidak ada kata terlambat untuk belajar mengilmui kembali sampai pada dasar-dasarnya. Nah, ketika orang alim itu tahu ilmu dan dia juga wara', menghindari dari kesubhatan, dari kemakruhan, dari sesuatu yang apalagi yang haram, maka tentu ini adalah menjadi orang yang sangat ditakuti oleh syaitan. Fa inna faqihan wahidan mutaharian asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Satu ahli fikih, seorang ahli fikih yang wara', maka akan lebih berat atas setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah yang tidak tahu tentang ilmu fikih, ataupun dia tahu sedikit ilmu fikih tetapi tidak wirai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.